perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin Siddiq. Mas Siddiq ya. Bicara tentang filosofistik, saya pernah mendengar Kiai bahwasanya ada yang mengatakan orang sufi itu mereka itu orang-orang yang linglung, orang-orang yang gila dalam tanda kutip ya, bahwasanya nggak ada bedanya karena mereka contoh misalnya yang mengatakan anal haq, dia seakan-akan menyatu dengan Tuhannya, kan ini tidak logis. Nah sedangkan kajian filsafat itu mencoba masuk dalam bagaimana melogiskan sesuatu hal, suatu realitas. Nah ini kita sebagai insan akademis, kira-kira bagaimana kita menanggapi pernyataan-pernyataan orang orientalis seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Siddiq luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, inilah yang kita integrasikan. Gitu. Jadi orang-orang orientalis menganggap para sufi itu orang gila, orang linglung, orang tidak waras. Kalau orang-orang sufi menganggap orang orientalis itu hewan, lebih tidak waras. Jadi orang linglung itu masih lebih baik dari, nggak usah gitulah, gini-gini. Makanya ada penjelasan integrasi. Kenapa? Karena filsafat itu bagaimana merasionalisasikan terhadap semua hal. Nah, orang-orang beragama lebih tahu fungsi rasio. Fungsi rasio otak ini hanya untuk berpikir. Padahal Tuhan memberikan potensi manusia ini bukan hanya alat berpikir, bukan hanya moh, bukan hanya rasio, tapi juga kolbu. Quran memberikan tuntunan bahwa proses fikir dan zikir itu melahirkan akal. Maka logika orientalis dengan logika sufi berbeda. Logika sufi itu logika akal. Logika orientalis logika rasional. Akal itu bahasa Arab. Akal kan? Dialah agama, pola pikir, tatanan, saling menghargai, saling menghormati tanpa membeda. Maka di awal saya sampaikan, fenomena zahir penduduk Yathrib, baik yang mengikuti Muhammad sebagai utusan Allah maupun tidak, dan beragama lain, itu sama, nggak ada beda. Perilaku penduduk Yathrib, kenapa Yathrib? Ya, nama tempat itu diambilkan dari orang yang awal mula berdomisili di situ, yaitu Pak Yathrib bin Amlik bin Laut bin Syam bin Nuh. Ya, Sa'ro'ba, Yathrib. Disebutlah Yathrib, yang terdiri dari berbagai kabilah, berbagai suku, agama yang bermacam-macam. Perilaku budaya di Yathrib ini tidak pernah mempersoalkan antar suku, antar kelompok, antar agama. Pokoknya baik itu aja. Yang sangat berbeda dengan tradisi Mekah, yang sangat membanggakan kabilah tertentu, keturunan dan lain sebagainya. Kepercayaan yang dipersoalkan. Kalau di Yathrib enggak. Interaksi antar satu dengan yang lain itu enggak ada persoalan. Pokoknya mereka sudah beraksiologik sambil mengambil manfaat. Maka tidak enggan-enggan mereka yang ingin berdagang dengan orang yang berkulit hitam kelam sekalipun. Misalnya orang kaya raya merekrut orang yang sangat miskin tidak masalah. Jadi kalau di Mekah beda. Di Mekah itu wong sugih hanya mau dengan orang sugih saja. Wong kulit putih hanya mau dengan orang kulit putih. Kalau di Yathrib enggak. Kenapa begitu? Ya mungkin sudah terbentuk sejak awal. Ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada agama lokal yang banyak jumlahnya. Tidak dipersoalkan. Yang penting mereka baik.
Yang penting mereka beraksiologis, yang penting mereka sambil mengambil manfaat. Yathrib. Maka antara pengikut Nabi dengan yang tidak mengikut Nabi nggak ada beda. Bajunya sama, sopan santunnya persis podo. Perilaku saling menghargai, saling menghormati, tidak mempersoal, namanya kan Madinah. Itulah din. Maka ad-dinu huwal aqlu. Akal itu sebutan rohaninya, din itu zahirnya. Ad-dinu huwal aqlu. Artinya perilaku saling menghargai, menghormati itu merupakan cerminan akal. Apa cerminan akal itu? Gabungan dari rasio dan kolbu. Apa rasio itu? Berpikir, apa bagaimana untuk apa. Kolbu itu iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus memimpin itu tadi, nafsu. Jadi paham ini? Maka sebenarnya tidak ada persoalan. Lalu ini mungkin persoalannya, sampai mengatakan diriku adalah Tuhan. Loh itu tidak pernah ada seorang sufi mengatakan diriku Tuhan. Ya toh? Kecuali Abu Yazid Al-Bustami dalam sejarahnya. Al-Halat mengatakan bukan diriku Tuhan, tapi ana al-haqqu, anal haq. Hak itu bukan Tuhan itu. Hak itu mau hakik ana uhaqqiqul haqqa fa ina anal haqqu. Aku kebenaran ilmu dari Tuhan. Al-haqqu mir rabbika. Tapi karena popularitas Al-Halat ini begitu masyhur ya di saat itu, maka ini bisa mengancam kemasyhuran penguasa. Orang pada mengagumi Al-Halat yang punya pemikiran agama yang sangat sederhana dan mudah. Dan Al-Halat sendiri bisa dicontoh. Nah, ini bahaya nih. Lalu diputuskan Al-Halat ini harus dihukumi kafir karena mengaku dirinya Tuhan. Padahal nggak begitu. Dalam cerita itu. Lah oleh karena yang menghukumi juga para sufi, para ahli agama atas perintah penguasa, maka dia juga membuat cerita bahwa darah Al-Hatim mengatakan Allah, Allah, Allah. Ya sungguh-sungguh. Maka agama ketika dicampur aduk dengan politik jadinya kayak begitu. Nah kita sebagai akademisi ya biarin. Lalu kita melihat orang yang lenglung ya, orang yang masdub itu enggak masdub, itu majnun itu. Sama kalau lihat orang-orang yang perilaku akalnya, perilaku cerminan akal yang disebut agama. Jadi gini ya, akal itu rohani, agama itu zahir. Din namanya. Apa din itu? Din itu berinteraksi antar satu dengan yang lainnya tanpa mempersoalkan latar belakang. Yang penting berbuat baik, itulah din, fenomena dir. Fenomena dir, din itu adalah rohaninya akal. Ngerti nggak ini maksudnya? Ad-dinu huwal aqlu. Fenomena din itulah sebenarnya adalah cerminan akal itu. Apa akal itu? Gabungan dari rasio dan kolbu. Apa rasio itu? Kalau rasio mungkin ya kita kembali pada konstruk filsafat lah. Apa bagaimana untuk apa itu rasio. Ya. Apa kolbu itu? Iman, ilmu, nikmat dan takwa serta nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dicek, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa, itu tadi. Jadi gabungan fikir dan kolbu namanya akal. Akal, pola pikir akli, ad-dinu wal akli, ketika diekspresikan namanya din. Bisa dipahami nggak ini? Makanya ad-dinu wal aklu. Kalau ada orang berekspresi agama atau dikategorikan masuk agama, tapi pertimbangan rasionya nggak masuk, ini bukan ini orang gila ini gitu loh. Maka ada istilah majdub dan majnun. Kamu pernah dengar nggak? Saya pernah menyampaikan ada suluk, majdub, usul ya, istilah tasawuf itu. Suluk itu dirimu menempuh Tuhan. Kalau kamu menempuh jalan benar diajarkan Rasul pasti majdub. Apa majdub? Cerdas. Apa cerdas itu? Kanjeng Nabi. Tapi kalau kamu jalan suluk musalah, kamu akan majnun. Apa majnun itu? Dikuasai oleh sifat jinmu, ngamuk-ngamuk. Majnun dengan majdub beda. Judub istilahnya, dengan junun nggak sama. Nek junun itu kena jin. Sebenarnya bukan kena jin. Kamu yang mengejin-ngejinkan dirimu, karena dalam dirimu ada jin itu.
Apa itu ngamuk-ngamuk? Tapi kalau masdub itu waras. Kanjeng Nabi itu ganteng tampilnya. Kanjeng Nabi itu luar biasa di depan istrinya. Kanjeng Nabi itu sangat menarik di publik itu loh. Tampilnya selalu sesuai dengan makomnya. Sampai khudhu zinatakum inda kulli masjidin gitu. Nabi itu maca. Ngerti nggak maca? Bersolek apa bersolek? Wedok bersolek gitu. Laki apa? Berdandan. Dia datang di mana pakai ini dan ini. Maka sampai khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dimanapun kamu harus perlakuan seperti masjid. Apa? Maca sing ganteng. Ojo res-res. Gitu. Itu Nabi, itu majdub. Lelek neng anu res-res bukan majdub itu, majnun itu, gitu loh. Yang tahu siapa dirinya. Fenomena zahirnya kita yang lihat. Makanya kalau ada orang kayak apa geneng itu majdub. Itu duduk majdub. Kalau majdub itu Rasulullah. Itu majnun. Apa majnun itu? Ya kena jin atau dia berlaku kayak jin. Nah, sifat jinnya terlalu menguasai dirinya sehingga keimanannya tertutup. Orang kalau masdub pasti wusuh. Berjumpa dengan Allah. Lah berjumpa dengan Allah jangan diceritakan. Wong masdub saja juga nggak bisa ceritakan. Yang penting kamu suluk aja, berlaku baik. Apa berlaku baik itu? Ya bahasanya sholatnya diopeni, gitu aja lah. Sholatnya rukunnya diopeni, terus rasanya ditepati. Laku sholatnya benar-benar dipraktekkan. Itulah suluk namanya. Nanti akan masdub. Kamu masdub apa enggak? Masdub apa? Is berlaku kayak Kanjeng Nabi. Sayang pada apa, siapa tanpa membeda. Saya kembali pada Yasrib tadi. Maka fenomena zahir di Madinah, namanya Madinah kan, Madinah itu sebutan pelaku orang, laku zahir. Din, menghargai, menghormati tanpa mempersoalkan latar belakang, perbedaan bahasa, agama tidak dipersoalkan, yang penting baik. Din namanya. Tempatnya disebut dengan Madinah. Madin, karena terjadi sesuatu, benar-benar terjadi, maka dikasih namanya tak marbutoh, dilalang ala rubut. Terjadi kan? Madin menjadi Madinah. Podo wong Yahudi, wong Nasrani, wong agama lokal sama, suku Khosraj, suku Aus, perilakunya sama. Yang membedakan munawwarahnya. Apa munawwarah? Rohani, disinari oleh ajaran Muhammad. Kamu menghormati orang lain, menghargai siapapun, tanpa mempersoalkan, menghormati dan lain sebagainya itu karena diajarkan oleh Nur Muhammad sebagai Rasulullah. Itu yang mengikut Nabi. Zahirnya sama, yang membedakan rasanya, imannya. Begitu ya. Jadi ya muncullah orang-orang, banyak orang majdub di UIN ini banyak. Kalau di kampung-kampung majnun. Makanya orang-orang akademisi banyak yang masdub. Karena apa? Karena thariqahnya tepat. Belajarnya dari filsafat, tasawuf, thariqah. Nah, orang-orang kampung dibalik, thariqah, tasawuf, nggak ngerti filsafat. Malah bahkan mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Ya kan nggak iso. Enaknya kalau kamu nggak, begini aja. Kalau kamu nggak doyan ma'am daging kambing, enaknya kamu haramkan saja. Karena garai mumet ya, tak haramkan bagiku. Tapi aja untuk semua, karena bagi mantenannya daging kambing itu bermanfaat. Itu. Ayo, jangan, maka subjektifikasi filosofistik untuk dirimu. Kamu harus menghargai arif subjek orang lain. Maka sering saya sampaikan, guru thariqah yang tidak paham filsafat, dipastikan dia tidak berpikir, tidak menggunakan pikirannya, alias terlalu ritualistik, terlalu spiritualistik. Kalau terlalu spiritualistik, tidak menggunakan pikiran, itu sama dengan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati nggak bisa dihidupkan, nggak bisa, kecuali kalau hati yang sakit. Hati mati nggak bisa dihidupkan. Mati itu nggak urip. Gitu. Wong jenenge mati. Hidupnya hati, gitu, atau fungsinya hati dengan pikiran. Kalau pikiran tidak kau gunakan, hatimu tidak berfungsi.
Kalau hatimu tidak berfungsi, bisa mati, bisa sakit. Kalau hatimu sakit atau mati, maka pikiranmu gelap. Kalau pikiranmu gelap, kamu menjadi bodoh. Kalau menjadi bodoh, kamu menjadi taklid buta. Kalau menjadi taklid buta, kamu akan menjadi sasaran empuk orang yang jahat atas nama filosofistik, atas nama kesucian. Kamu tak kapakne gelem, tak kongkon ngene manut. Ya. Padahal aku iki menungso, saya ini manusia yang nafsunya masih donyamu tak entekne, bojomu tak empek. Iso ngono. Nah, makanya kalau kamu belum matang ini filsafat tasawufnya, jangan masuk thariqah. Nah, artinya thariqah sebenarnya ilmu tinggi. Kamu harus bedakan ya jamaah thariqah dengan ilmu thariqah. Jamaah thariqah ini gare gendeng kuwi. Ngene gare majnun itu. Tapi kalau ilmu thariqah gare majdub. Cerdas kamu akan berjumpa Rasulullah. Tapi kalau jamaah thariqah murni dalam arti tidak kamu barengi dengan ilmu, kamu hanya akan berjumpa dengan setan-setan. Hati-hati. Setan bisa bernama mursyid, setan bisa bernama kiai, setan bisa sebutannya apa ya? Ustadz. Bisa Ustadz Samsudin, bisa Ustadz apa, bisa Ustadz apa. Tapi lagunya setan. Lagunya setan. Rasionya mati, hatinya gelap. Saya kira begitu ya. Terima kasih Mas Sidik, pertanyaannya luar biasa. Kita tutup ya. Liqa'an al-yawm naltaqi fil usba'ain al-qadimain insyaallah akhir muhadharah. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Pertemuan terakhir. Nanti ya. Tolong semua masuk. Jadi minggu depan kita libur. Minggunya lagi masuk pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir untuk semester ini mata kuliah filsafat tasawuf. Kita masih akan ketemu banyak lagi insyaallah. Soalnya orang filsafat tasawuf suka, loh, pertemuan terakhir kan mati ngono wis. Suka main isyarah ngono model. Baik, naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.